Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang as-siratun nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pada halaman yang ke-10 kita masuk tentang kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan maulid. Maulid ini bisa dimaknai dengan tempat, bisa dimaknai dengan waktu. Berasal dari kata walada, melahirkan. Tapi kalau maulid bisa diartikan tempat lahir atau waktu lahir. Kalau dimaknai dengan tempat lahir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Kalau dimaknai dengan waktu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Karena yang disepakati oleh ulama itu hanya dua saja mengenai waktu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin sebagaimana hadis sahih di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Adapun bulannya, tanggalnya apalagi, ini ulama berbeda pendapat. Kita baca di sini di ringkasan Sirah Rahim Makhtum disebutkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Asal beliau dari India dan beliau sudah meninggal. Dan saya pernah bertemu langsung dengan anak kandungnya karena dulu pernah sama-sama di kantor dakwah di Jeddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Kenapa ada khilaf dari sisi bulan atau dari sisi tanggal? Untuk kita ketahui, ditetapkannya bulan Muharram sampai Zulhijjah sebagai bulan Islam dalam penamaan atau waktu penulisan surat itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Minimal itu terjadi setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Karena setelah Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Andai itu terjadi di awal-awal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka minimal ada 2 tahun setelah Nabi meninggal. Didapati ada surat yang tidak bertanggal. Lalu bagaimana caranya ini? Dan ketika itu belum ada lagi tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, belum ada lagi. Dan para sahabat khilaf dalam menentukan kita mulai tahun 1-nya dari kapan. Ada yang mengatakan kita mulai saja tahun 1 dari Nabi lahir. Yang lain mengatakan oh jangan, kita mulai tahun 1 dari Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Oh jangan, kita mulai dari tahun 1 dari Nabi hijrah ke Madinah. Ada silang pendapat dalam masalah ini, lalu disetujui bahwa tahun 1 itu dimulai dari Nabi hijrah ke Madinah. Tapi pertanyaannya, apakah Islam ada sebelum hijrah ini? Ada. Dan ini kekeliruan orang yang mengatakan umur umat Islam ini sekian, dikurangi antara umur Yahudi dengan Nasrani. Katanya 2000 umur
2000 umur Yahudi dikurangi 500 atau 600 umur Nasrani, 2100 sehingga mendapat 1500 tahun. Sekarang kita tahun berapa? 1441, lalu dikurangi. Dan dia lupa bahwa sudah ada 13 tahun sebelumnya Islam di Madinah. Karena kalau dihitung dari 1 tahun, tahun 1 dari hijrah Nabi dan itu umur Islam, berarti tidak akan kita masukkan Sumayyah dalam jajaran kaum muslimin. Karena Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir, meninggal di Mekah. Khadijah radhiyallahu anha berarti tidak kita masukkan dalam umur Islam. Dan ini kekeliruan yang nyata. Belum lagi sandaran mereka dalam menentukan umur Yahudi itu hanya sejarah, bukan ayat, bukan hadis. Lalu mulailah diotak-atik dan ini akan bikin heboh ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suku Quraisy. Dan Quraisy ini sebetulnya laqab atau gelar dari salah satu nenek moyang Nabi. Ada mengatakan nenek moyang Nabi ke-7, ada mengatakan nenek moyang Nabi ke-9. Ala kullin dia sebetulnya adalah laqab bukan nama. Yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Minimal kita hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Nanti kalau diteruskan ini bisa sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihim assalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keturunan dari Nabi Ismail. Adapun Bani Israel yang disebutkan di dalam ayat Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Israel adalah gelar dari Ya'qub. Ayat pertama di juz keempat setelah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di situ ada disebutkan setelahnya tentang illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya sendiri. Israel yang dimaksud di sini adalah Ya'qub. Berarti Bani Israel, Bani berasal dari Banina, Banin, iya, dari kata Banun. Tapi karena kita memanggil, maka dia menjadi munada mansub. Banina Israel, Bani Adam, Banina Adam. Karena diidhafahkan hilanglah nunnya, sebagaimana tanwin pada isim mufrad dihilang ketika diidhafahkan ke kata setelahnya. Ya Bani Israel, berarti ya wahai anak keturunan Ya'qub. Berarti Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ini. Ya, sampai Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail. Inilah yang menjadikan iri orang Yahudi. Kenapa Nabi terakhir ditutup dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishaq, Ya'qub ke bawah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dalam bahasa Indonesia ditulis Y-A-T-I-M. Tidak ada panjangnya yatim atau yatim, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab panjangnya di I-nya, yatim. Yatim jika dalam hewan, pada hewan yang dimaksud dengan yatim adalah hewan yang kematian induknya. Ini dalam binatang, dalam hewan. Tapi dalam manusia, pada manusia, yaitu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, siapa yang meninggal ayahnya sementara anaknya ini masih dalam keadaan belum baligh. Ini yang disebut dengan yatim. Berarti syaratnya dua. Yang meninggal adalah ayahnya, dan yang kedua dia dalam kondisi belum baligh. Adapun kalau dia sudah baligh, maka tidak ada lagi gelar yatim. Karena boleh jadi kita semua yang ada di masjid ini, banyak kita yang ayah kita sudah meninggal. Apakah berhak kita dapat harta anak yatim yang ada di masjid? Tidak, karena kita sudah baligh. Apa dalil menunjukkan kalau
gelar yatim ini habis dengan baligh. Hadis sahih di Sunan Abi Daud, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada lagi gelar keyatiman setelah mimpi basah, setelah baligh. Dan kalau kita baca contohnya tentang yatim, baik di surat An-Nisa atau ada di surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Adapun dinding yang roboh itu adalah milik anak-anak laki-laki yang masih yatim. Berarti yatim ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Konsekuensinya berarti kalau ada di suatu masyarakat anak yang awalnya mendapat jatah anak yatim karena dia belum baligh, lalu ternyata setelahnya dia baligh, maka dia tidak lagi diberikan harta dari kotak anak yatim, tidak lagi diberikan. Tapi dia tetap dibantu jika dia membutuhkan dari kotak du'afa lagi. Tapi tidak diberikan dari jatah anak yatim karena dia sudah baligh. Kadang-kadang di sebagian masjid karena segan, karena takut bermasalah, makanya diberikan juga. Kan dia masih sekolah. Padahal dalam syariat sudah dijelaskan. Kalau kita baca kamus-kamus Arab tentang yatim, semua maknanya merujuk kepada man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Siapa yang meninggal ayahnya sementara dia belum baligh. Artinya baligh ini standar ya, tidak yatimnya seseorang. Maka ini perlu dicamkan. Kemudian pengurus masjid juga kita sampaikan, jangan menunda-nunda untuk memberikan harta anak yatim. Boleh jadi kita sekarang sudah paham, berarti kalau dah baligh tidak dikasih lagi. Tapi boleh jadi uang itu sudah terkumpul sebelum dia baligh. Lalu ketika kita mau bagikan, kita bilang, oh ini kan sudah baligh, tak dapat lagi. Padahal sebenarnya hartanya sudah ada tadi sebelum dia baligh. Dan menentukan balighnya itu bisa dengan 3 cara. Sempurnakan umurnya 15 tahun Arab, 354 hari kali 15, bukan 15 tahun Masehi. Karena ada selisihnya 11 hari. 11 hari kalau kita kalikan 15 tahun, berapa hari? 165 hari. 165 hari berapa bulan? Ada 5,5 bulan. Karena kalau 5 bulan 150, masih ada 15 hari lagi kan ya? 5,5 bulan. Kita sangka belum baligh, ternyata sudah baligh. Ini standar maksimal kalau belum muncul tanda-tanda sebelum itu. Tapi kalau muncul tanda-tanda bagi wanita haid, bagi lelaki mimpi basah, dan tanda yang bersyarikat keduanya padanya adalah yang disebut dengan al-imbat, yaitu mulainya tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kemaluan. Dan dengannya Nabi SAW menentukan baligh tidaknya Bani Quraidah yang dikepung, lalu dihukum dengan persetujuan Sa'ad bin Mu'az penggal. Lalu diceklah satu-satu. Sudah dibariskan ke barisan yang akan dipenggal kepala. Belum. Termasuk yang selamat ketika itu salah seorang sahabat bernama Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Waktu itu aku hampir saja usia baligh. Andai sudah baligh didapati afwan ada bulu-bulu kasar di sekitar kemaluannya, berarti sudah dibunuh waktu itu. Tapi ternyata Allah menginginkan belum baligh lagi masuk Islam, dan termasuk salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu dicamkan sangat agar tidak salah-salah nanti menempatkan ini jatah yatim, ini tidak lagi mendapatkan jatah yatim. Karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Aminah bintu Wahb. Ketika berusia katanya masih 2 bulan ayahnya meninggal. Dan nanti akan ada insyaallah taala keterangan lebih lanjut di mana ayahnya meninggal Abdullah. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muttalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah dan berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad.
nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Nah, ini juga boleh kita memberi nama anak dengan nama yang belum ada di masyarakat. Sebagaimana Nabi Zakaria memberi nama anaknya Yahya. Dalam ayat disebutkan lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah kami jadikan ada nama Yahya sebelumnya. Ya. Cuma kadang-kadang masyarakat karena sudah semakin besar, akhirnya semua nama yang kita tahu sudah ada semuanya. Bahkan di kelurahan tertentu mau ngasih nama anak Fatimah dah ada, ngasih Aisyah dah ada, Khadijah semuanya dah ada. Ya. Sebetulnya masih banyak nama sahabat sahabiah yang lain, seperti contohnya atau Rufaidah. Siapa lagi? Lubabah. Ya. Siapa lagi contohnya? Hindun bisa juga. Cuma mungkin di kampung kita Hindun agak ganjil bunyinya. Ala kulli masih banyak insyaallah taala nama-nama lain, dan jangan beralih kepada nama-nama yang tidak jelas namanya, apalagi nama-nama mereka yang dikenal orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nama artis, nama ini, nama itu. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad. Muhammad dengan makna yang dipuji, yang sangat dipuji. Sebetulnya cukup kita mengatakan untuk yang dipuji Mahmud. Tapi kalau sosok ini sosok yang sangat layak untuk dipuji, maka kita bilang Muhammad. Dan nama ini termasuk nama yang dianjurkan kita untuk memberi nama anak kita, termasuk Abdullah, Abdurrahman, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan. Tidak didapati dalil meskipun masyhur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan makhtun, sudah dikhitan. Dalilnya tidak sahih. Ya. Maka yang lebih baik daripada itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhitan. Dan untuk khitan anak, saya juga tidak mendapati ada waktu khusus dalam syariat kecuali kalam-kalam ulama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Untuk anak lelaki, biasanya di sana, di Arab sana, mereka mengkhitannya ketika mereka masih kecil, bahkan di bawah usia 40 hari bagi laki-laki. Adapun bagi wanita ditunggu sedikit dulu agar jelas yang akan dipotong. Karena boleh jadi ada sisi tertentu pada wanita yang memang penciptaannya ada yang tidak mungkin dipotong, maka tidak usah dipotong. Mungkin cukup dibelah saja. Maka yang seperti ini dilihat dulu, tapi biasanya ada yang dipotong. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau ulama Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa khitan baik bagi laki-laki atau perempuan hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Dan mereka berdalil dengan ayat yang ada di surat An-Nahl halaman terakhir di tengah-tengah, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti ajaran millah Nabi Ibrahim, dan beliau tidak termasuk orang yang musyrik. Di antara millah Nabi Ibrahim yaitu mengkhitan, dan itu umum berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kalau ada praktek yang salah dalam khitan, jangan syariatnya yang dihapus, tapi prakteknya yang diperbaiki. Maka jumhur ulama mengatakan kalau khitan untuk wanita itu hukumnya sunnah, minimal makrumah, kemuliaan bagi seorang wanita untuk khitan. Bahkan dulu orang Arab kalau ingin mencaci seorang anak, maka dicaci dengan ibunya yang dituduh tidak khitan. Karena kalau ibunya tidak khitan berarti wanita yang tidak baik akhlaknya. Biasanya orang Arab memanggil, kalau mencaci orang, ya ibnal qalfa, wahai anak lelaki dari wanita yang tidak dikhitan. Ya. Kalau di Arab contohnya sekarang ini memanggil orang yang dianggap mulia, ya ibnal halal katanya. Wahai anak dari orang yang halal. Nah, tapi berarti kalau mencaci orang, ya benar haram lagi. Iya, iya. Atau dia bilang, ya benal lazi katanya. Ya benal lazi, wahai
anak dari orang yang, tapi nak jelaskan orangnya, tapi maksudnya adalah yang buruk. Maka khitan ini dilakukan, ya. Dan alhamdulillah praktek-praktek khitan sekarang sudah mulai membaik daripada yang dulu. Kehidupan di Bani Sa'ad, karena ini ringkasan maka kita ringkaskan. Selain ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab. Kalau ada jasa Abu Lahab untuk Nabi, maka inilah satu-satunya. Budaknya bernama Thuwaibah, pernah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab pada hakikatnya ini bukan anaknya si Lahab, bukan. Anaknya namanya Utbah dan Utaibah. Lahab ini artinya ya, Zat Lahab, yang bercahaya, karena katanya kulitnya putih, mukanya bersih, cuma akhlaknya tak bersih. Kemudian sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Karena katanya udara di desa itu lebih bagus, pendidikan anak kalau di desa itu lebih bagus. Kalau dipaksakan nanti di Mekah, takut nanti kena penyakit, virus dan segala macam. Maka ini sudah menjadi adat juga. Dan ini pelajaran luar biasa. Ternyata malah kampung itu lebih sehat, udaranya lebih asri, dan biasanya lebih terjauh daripada pengaruh-pengaruh tidak baik yang ada di kota. Meskipun sekarang ini semuanya bisa terkena virus. Ibu-ibu sedang masak, bisa saja buka Facebook, sedang masak. Ya. Bahkan saya dapat cerita, itu ada ibu-ibu yang umurnya sudah hampir 60 tahun, tapi baru bisa tidur kalau main game sebelum tidur. Kapan tidurnya? Kalau udah capek mata nih. Dan HP, ini pengakuan orang yang langsung lihat. Ini tertidur kalau HP-nya begini. Ya. Waliyazubillah. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'd bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Lamnya yang panjang. Halimah bukan Halimah As-Sa'diyah. Karena beliau berasal dari suku bernama Sa'd bin Bakar. Jaraknya dari kota Taif, bagi sebagian jemaah umrah yang datang ke Taif, kurang lebih sekitar 70 kilo. Dan itu sekarang sudah ditutup karena banyak kelakuan-kelakuan bid'ah yang dilakukan oleh jemaah umrah, terutama jemaah-jemaah dari Turki. Itu bikin situ bikin acara macam-macam, maulid, salawat di sana, ya. Maka kemudian itu ditutup. Kemudian atas kehendak Allah jualah hingga Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Karena memang mereka turun dari Taif ke bawah itu memang mencari anak yang bisa disusukan dengan harapan mendapatkan imbalan. Ini di antara kerja ibu-ibu zaman dulu. Karena yang menggajinya adalah ayahnya. Dan untuk kita ketahui, andai contohnya bercerai antara suami dengan istri, lalu dia punya anak yang di bawah 2 tahun masih disusui, maka jika sang istri meskipun menyusui anaknya sendiri, berhak untuk meminta upah kepada mantan suaminya. Karena nafkah anak berada kewajibannya di tangan suami. Silakan nanti dibaca di surat At-Talaq juz ke-28, surat sebelum akhir, sebelum Tahrim, halaman kedua, ayat paling atas sebelah kanan. Di sana disebutkan, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika istri, mantan istri kalian yang sudah ditalak itu menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf, maka berikanlah kepadanya upahnya menyusui, meskipun itu anaknya sendiri. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan bermusyawarahlah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Artinya sepakatilah upahnya berapa. Tapi kan ini insyaallah taala tidak akan terjadi. Bahkan ayah kalau sudah cerai ditinggal anak sama ibunya, ayah kadang lupa dengan anak.
Tidak ada istilah mantan anak, tak ada. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak tak ada. Maka suami tetap memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya baligh, minimal laki-laki, sampai anaknya menikah bagi yang perempuan. Maka ini mesti, terkadang lelaki sudah lupa, dapat istri baru, punya anak lagi, lupa dengan anak lama. Di akhirat siapapun yang terzalimi akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang dikubur hidup-hidup bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika wanita bayi hidup-hidup dikubur, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya dia dibunuh? Seorang anak yang tidak sempurna disusui oleh ibunya karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Di dalam hadis sahih di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dihukum ibunya nanti dengan ular besar yang akan menetek ke susunya karena tidak memberikan hak penuh untuk anaknya, kecuali kalau ternyata ada sebab lain seperti ibunya sakit atau ibunya hamil lagi. Ini beda. Atau memang air susunya tidak banyak sehingga anaknya tidak puas menyusu. Maka yang seperti ini boleh diperbantukan dengan susu lain. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi yang lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Banu Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang telah disusui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik maupun kejiwaan. Ada kisah yang lebih detail disebutkan oleh Imam Ibn Hisham dalam sirahnya, menukil dari gurunya Muhammad Ibn Ishaq. Hanya saja sebagian ulama menilai kisah ini tidak didapati sanad yang sahih. Detailnya, turun Halimah Sa'diyah dengan membawa keledai yang lemah ke bawah. Kalau menurun masih okey, karena dari Taif itu tinggi ke bawah, ke Makkah ini menurun. Nanti kalau naik lagi ini yang jadi masalah. Tapi subhanallah, ketika membawa Nabi SAW, terpacu oleh beliau kawan-kawannya yang tadi sudah duluan pulang ke Taif. Dan ini kata kawan-kawannya, ini awal keberkahan kepada keluargamu wahai Halimah. Dan nanti akan ada hubungannya nanti dengan peristiwa perang Hunain pada tahun ke-8 akhir atau 9 awal Hijriah, 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Nabi meninggal, berkenaan juga dengan peristiwa di Ji'ranah, dan berkenaan juga nanti dengan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sedikit kita bahas tentang masalah persusuan. Persusuan salah satu dari 3 sebab mahram yang sifatnya selamanya atau abadi. Mahram ada yang sifatnya keturunan atau karena keturunan, dan itu ada 7. Bagi laki-laki, ibunya, anak perempuannya ke bawah termasuk cucu, kemudian saudarinya yang 3, kandungkah, ayah seayah atau seibu, kemudian bibinya dari ayah, saudari ayah, saudari ibu khalah, anak dari saudara kita laki-laki, ya, berarti kemenakan kita dari anak atau anak abang kita, atau anak adik kita perempuan atau anak uni kita. Ini 7. Ibu, anak, saudari, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, kemudian anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Bagi perempuan silakan dibalikkan saja, berarti ayah, anak laki-laki ke bawah, begitu. Dan untuk persusuan, dalam ayat hanya tersebut 2, ibu yang menyusui dan anak-anaknya sebagai saudari kita sepersusuan. Tapi dalam hadis disebutkan, di hadis Bukhari Muslim, bahwa apa saja yang diharamkan dianggap mahram karena keturunan juga di copy paste ke persusuan sama.
Berarti seakan-akan kita ni anak dari ibu yang menyusui, tinggal cocokkan saja. Seakan-akan dia ibu kita. Berarti nanti anaknya saudari kita. Suaminya berarti ayah kita, begitu. Ya. Kemudian persusuan ini terkadang menjadi solusi bagi anak-anak kita yang sekarang meskipun masih kecil, tapi boleh jadi nanti ketika sudah besar, mereka yang sepupu kan tidak mahram. Maka ketika disusukan oleh uni kita atau adik kita, berarti adik kita menjadi ibu persusuannya. Masalahnya bukan di adik kita, di uni kita. Udah jelas dia bibi. Masalahnya nanti adalah di anaknya. Karena sepupu dalam Islam tidak dianggap mahram. Boleh menikahinya. Terserah mau anak dari bibi kita, saudari ibu kita, sanak saibu atau sanak ke bapa. Kalau di kita di Minang kan boleh pulang ke bako, iya kan ya? Iya. Akan tetapi dalam syariat pun boleh menikahi anak dari bibi kita, saudari ibu. Hanya saja dalam adat kita, kok kamu menikah juga terpaksa menikahlah, tapi angkat kaki dari kampung. Biasanya seperti itu, iya kan? Iya. Silakan nanti dibaca ayat ke-50 surat ke-33 surat Al-Ahzab menjelaskan bahawa sepupu itu tidak mahram. Dan untuk kita ketahui, ternyata terjadi pernikahan yang sepupu, bahkan saudari ibu. Ada Khadijah punya saudari Halah. Ibunda Khadijah punya anak Zainab, putri terbesar. Saudarinya Halah punya anak Abul As. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Dosa anak ibu bukan? Ya, tapi mereka menikah. Sempat pisah sebentar karena peristiwa perang Badar. Ya, dan Zainab masuk Islam mengikuti ayahnya, sementara Abul As belum. Meskipun kemudian juga insyaAllah masuk Islam setelahnya. Dan ada khilaf dalam masalah ini. Ala kullin, begitu masalah persusuan. Dan persusuan yang dimaksud bisa menjadikan mahram adalah persusuan 5 kali susu puas. Yang melepaskan adalah anak tersebut. Biasanya anak kalau disusukan tidur 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, dulunya itu diberlakukan asyara radha'at, 10 kali susuan puas. Tapi setelahnya menjadi 5. Ada juga hadis yang sanadnya sahih menunjukkan 3 kali susuan saja sudah bisa dianggap memahramkan. Tapi yang lebih kuat pendapat ulama adalah 5 kali susuan puas minimal. Ya, dan itu dilakukan jika umur 2 tahun ke bawah, tahun Arab. 354 hari dikali 2. Berapa? 354 kali 2. 708 hari, ya kan? Okey, berarti selagi masih berada di 708 hari, maka persusuan itu dianggap bisa memahramkan. Tapi kalau sudah di atas itu, tidak lagi. Hari ke-709 tidak lagi. Meskipun puas. Ada pertanyaan, meskipun ini agak menggelikan, tapi ternyata pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Hadisnya sahih di Muwatta Imam Malik. Ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau aku meminum air susu istriku sendiri? Lalu Nabi SAW mengatakan, innamar radha'atu minal maja'ati. Sesungguhnya persusuan yang dianggap memahramkan itu hanya karena haus, karena lapar, bukan karena yang lain-lain. Dan jika ada persusuan yang dilakukan setelah usia baligh, disetujui dalam syariat, maka itu hanya berlaku untuk satu orang sahabat saja bernama Salim Maula Abi Huzaifah, yang beliau ini disebutkan dalam hadis Nabi, istaqri'ul Qur'ana min arba'atin, ambillah bacaan Al-Quran yang benar dari 4 orang. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah,
Ubay bin Ka'ab dan dan Muaz bin Jabal. Ada 2 dari Ansar, 2 dari Muhajirin, Abdullah bin Mas'ud dan Salim maula Abi Huzaifah. Disebutkan bahwa Salim ini awalnya budak kecil, belum baligh, dididik oleh Abu Huzaifah. Lalu ternyata beliau baligh. Ketika sudah baligh, sudah beranjak besar, mulai timbul kecemburuan nampak oleh istri Abu Huzaifah. Mulai ini timbul kecemburuan kalau Ummu Huzaifah berbicara dengan budaknya Salim. Lalu melaporlah beliau kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Huzaifah, jika aku berbicara dengan Salim, kulihat di wajahnya ada rasa tidak senang, rasa cemburu. Bagaimana solusinya Nabi?" Kata Nabi, "Ardi'ihi, susukanlah ia." Terkejutlah Ummu Huzaifah. "Wahai Rasulullah, dia sudah berjenggot," katanya. "Gimana mau menyusuinya?" Kata Nabi, "Ardi'ihi, tetap susukan ia." Maka disusukan. Kita berhusnuzan cara menyusukannya tidak seperti yang dibayangkan. Tapi katanya diperas, kemudian diberikan untuk diminum, dan ini sudah dianggap persusuan yang memahramkan khusus untuk Salim maula Abi Huzaifah. Kalau kita jangan macam-macam lagi, tidak usah. Tidak ada. Istilah seperti ini tidak ada. Maka khusus untuk Salim, meskipun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan itu masih berlaku untuk selain dari Salim. Tapi selain Ibunda Aisyah, 9 lagi istri Nabi semuanya menyelisih Ibunda Aisyah dalam masalah ini, dan kebenaran ada di pihak istri Nabi selain Ibunda Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Peristiwa pembelahan dada yang disebut dengan syaqqu as-sadr. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada atau syaqqus sadr. Baik, silakan azan dulu, dan insyaallah ini saya selesaikan masalah ini sedikit insyaallah taala dan kita salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Raditu billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Peristiwa di bedahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk salah satu tafsir dari ayat Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Karena ada dua makna. Ada mengatakan makna dari ayat tersebut adalah suatu hal yang konkret, hissi, bisa dilihat dengan panca indera, yaitu proses di bedahnya adalah Nabi. Ada juga yang memaknainya adalah mengisinya dengan kelapangan iman, cahaya ketakwaan. Apa saja masalah yang menimpa Nabi ditanggapi oleh hatinya dengan baik. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan mengenyergapnya, lalu dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Ini ketika Nabi masih berusia lebih kurang 4 tahun. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Sarah berkata, inilah bagian setan yang ada padamu. Maksudnya adalah inilah jalan nanti kalau ini tidak dibersihkan, ini bisa menjadikan setan dengan mudah ya merasukimu. Hadza hadzu asyaitani minka. Kemudian hati tersebut dicuci dari bejana emas dengan air zam-zam. Untuk kita manusia tidak boleh menggunakan bejana dari emas, tidak juga dari perak. Akan tetapi perhiasan boleh laki-laki dari perak, untuk perhiasan laki-laki saja seperti cincin. Sedangkan ibu-ibu boleh memakai perhiasan dari perak, begitu juga boleh dari emas. Akan tetapi bejana seperti sendok, piring, maka ini tidak boleh dibuat tidak dari emas, juga tidak dari perak. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman sepermainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, qutila Muhammad, qutila Muhammad. Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tak lama setelah itu dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dengan berat hati, dikembalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Mekah ke Taif ini kurang lebih berjarak sekitar 80-an. Tapi kalau Taif yang dimaksud adalah Banu Sa'ad yang jaraknya 70, berarti 70 ditambah 80 sekitar jarak 150 kilo dari kota Mekah. Dan ini peristiwa di bedahnya dada Nabi, dan itu terjadi yang sahih hanya 2 kali saja. Yang pertama ketika ini kecil, Nabi 4 tahun, dan yang kedua ketika Nabi SAW berusia kurang lebih 49 tahun atau 50 tahun, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum naik ke atas, maka itu dilakukan oleh malaikat Jibril untuk kali kedua. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku masih bisa melihat bekas luka belah dada Nabi ini. Berarti memang betul di bedah. Kesimpulannya berarti kalau memang demikian, berarti dokter bedah sedunia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Cuma tidak ada gelarnya, itu saja ya. Dan tidak ada sekolahnya, tidak S1, tidak S2, tapi langsung gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Ruhul Amin, Jibril alaihi salam. Kita cukupkan demikian, dan kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 insyaallah taala. Ahlan wa sahlan sebelum kita salat. Ada? Ada. Fadhal.
Bagaimana hukum menyimpan buku cerita atau komik yang ada gambarnya? Pertama kita nilai dari sisi gambarnya. Gambar apa saja yang dilukis dan dia hakikatnya bernyawa, maka ini termasuk dalam ancaman secara umum, termasuk dalam ancaman hadis Nabi SAW, di antaranya la'anallahu al-musawwirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menggambar, melukis. Dan di akhirat sebagaimana di hadis di Sahih Bukhari dikatakan kepadanya, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Maka jika komik ini dikhususkan penggunaannya hanya untuk anak-anak saja, sementara patung 3 dimensi yang dibuat oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diikat-ikat, berasal dari bulu-bulu lalu diikat di sini, dan itu dibolehkan. Bahkan ada yang dibikin bersayap sehingga Nabi bertanya, bagaimana pula ada kuda yang bersayap? Lalu kata Ibunda Aisyah, tidakkah engkau tahu kuda Nabi Sulaiman itu bersayap? Artinya memang dibikin seperti 3 dimensi. Maka jika memang digunakan untuk anak-anak dan gambar ini mumtahan dengan makna dihinakan, kadang dicampakkan, kadang dihinakan, kadang dibaca, nanti dibuang, maka yang seperti ini jika digunakan untuk anak-anak, maka insyaallah taala ini tidak mengapa. Tapi kalau ternyata tidak digunakan lagi, dah selesai baca, diusahakan tidak disimpan, takut nanti masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha kalbun wala surah, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di sana ada anjing dan gambar. Dan gambar di sini sifatnya mutlak, gambar yang disimpan, gambar yang di ini, ya. Tapi kalau ternyata contohnya gambarnya ada di HP, lalu dimatikan HP, gambarnya hilang, maka wujudnya pada hakikatnya tidak hakiki, yang seperti ini tidak mengapa. Yang rasanya lagi tidak dibutuhkan di rumah kita, cek gambar. Mungkin ada tenunan berupa kuda, berupa ini, kadang-kadang itu dulu seni orang dulu. Maka seperti ini jangan dipajang-pajang. Dibolehkannya gambar bukan berarti boleh dipajang. Kita boleh membeli perlengkapan kita celana dalam. Tapi apakah boleh dipajang-pajang? Tak. Beda dia. Jadi ada beda hukum. Maka sebagusnya yang seperti ini kalau memang tidak lagi digunakan, disimpan rapi-rapi, atau memang dimusnahkan agar tidak, maksudnya dibakar atau bagaimana, sehingga tidak masuk dalam hadis Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha kalbun wala surah. Tapi insyaallah taala sejauh fatwa yang kami baca, jika memang disimpan dan tidak dimuliakan, tidak diagungkan, apalagi penggunaannya anak-anak, maka insyaallah yang sejauh ini tidak mengapa. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Satu lagi. Ada apa? Emotikonnya apa? Hah? Baik. Sebagusnya yang seperti ini jauhi. Apalagi ini apa? Apalagi kalau mungkin hidup, andai dia contohnya hidup, maka dia mungkin hidup dengan itu. Seperti contohnya ada kepalanya, lalu ada badannya, meskipun tidak ada kakinya. Orang masih bisa hidup meskipun kedua kakinya dipotong, masih bisa kan ya? Ya berarti hakikatnya dia hidup. Tapi kalau ternyata dia tidak hidup, contohnya yang ada hanya kepalanya saja ke atas, dan tidak mungkin ada yang hidup hanya kepalanya saja, maka seperti ini masih ada ulama yang menilai boleh yang seperti ini. Cuma kalau bisa dihindari. Kalaupun contohnya memunculkan gambar, maka usahakan mukanya itu ditomas. Tomas maksudnya dihilangkan dan tidak dimunculkan. Seperti contohnya buku anak-anak mengajarkan salat, mengajarkan wudu. Anak-anak susah juga kalau kita hanya tulisan saja. Tapi munculkan gambarnya, tapi mukanya ditomas. Maksudnya mukanya dihilangkan, tidak usah memakai mata, tidak usah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ali, dan aku tidak mendapati gambar illa tamastaha, kecuali aku mentomasnya. Tomas ini maksudnya menghilangkan bagian mukanya. Maka sebagusnya dalam chat-chat ini lebih bagus memakai kata-kata seperti kalau kita smile, bikin hehe, atau begini. Ini lebih
aman lagi daripada. Tapi sejauh fatwa yang kami baca masih banyak juga yang membolehkan. Di antaranya fatwa yang ada di Islam Soal wa Jawab Islam Qa, masih ada yang menilai boleh. Tapi untuk kehati-hatian, lebih bagus kita hindari hal-hal yang seperti ini. Dan kadang-kadang sekarang muncul gambar-gambar yang kadang-kadang contohnya mantap ini, cuma dimunculkan kadang gambar-gambar yang tidak terpuji. Ya, hindari yang seperti ini. Hindari yang seperti ini untuk menyelamatkan agama kita. Mudah-mudahan dengan hal yang demikian lebih hati-hati, ini bisa kita lebih selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang melarang kita untuk menggunakan lukisan-lukisan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kena. Kita aja. Usahlah tak nak. Baik. Tak lepas. Saf luruskan dan dirapatkan, kaki ke kaki, bahu ke bahu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك